Surat Qaf ayat yang ke-9. Apa kata Allah? Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nazzalna minas sama', dan kami turunkan dari langit ma'am, air mubarakan yang sifatnya berberkah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati air, posisinya di sini sebagai maf'ulun bih, kemudian Allah sifati air itu dengan mubarakan. Jadi sifatnya air yang ketiga disebutkan oleh Allah adalah sebagai berkah. Kalau dalam ilmu nahwu nggih, itu panazzalna minas sama gitu kan. Samai ma'an. Apa tadi ma'annya? Ma'an di sini sebagai maf'ulun bih, dan maf'ulun bihnya memiliki sifat mubarakan, ya. Allah sifati dengan air itu dengan keberkahan. Yang ketiga adalah air itu adalah sebuah keberkahan. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Di dalam surat napa? Surat Qaf, ya. Surat Qaf, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya air adalah keberkahan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keberkahan. Keberkahan di situ kata Imam Ibnu Katsir, keberkahan di situ nafi'an likulli khalq. Manfaatnya semua untuk makhluk. Kabeh untuk manfaatnya. Dengan apa? Dengan air hujan, ya. Dengan air hujan. Allah berikan kemanfaatan di dalamnya. Wa ambatna bihi, dan apa? Kami tumbuhkan dengannya tadi. Apa yang ditumbuhkan? Jannat. Jannat itu diartikan sebagai apa? Pohon-pohon, rumput-rumput yang hijau, semuanya, kebun-kebun. Ya, makanya jannat itu, jannah itu artinya rumput-rumput, kebun-kebun indah gitu ya. Seperti itu. Wa habbal hasid, dan bukan hanya itu, juga biji-bijian. Biji-bijian Allah hidupkan tadi dengan keberkahan. Berarti yang ketiga apa? Berkah. Lalu yang keempat, Allah masih bicara tentang air hujan. Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardh ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya. Dan kami jadikan air, langsung saja pada wa ja'alna minas sama'i wa ja'alna minal ma'i, dan kami jadikan air tadi kulla syai'in hayyin, segala sesuatunya hidup. Menghidupkan, dan ini adalah memberi kehidupan. Ya, nggak tanggung-tanggung di dalam ayat ini Allah waja'alna, kami jadikan minal ma, kami jadikan air itu kulla syai'in hayyin, segala sesuatunya bisa hidup. Dengan apa? Dengan air. Makanya sampai neng akhirat mengke penghuni terakhir neraka niku metu, lalu apa yang dilakukan? Atus, mandi dengan air agar luka-lukanya, bekas siksaannya di dalam neraka jadi sembuh. Air.
Masya Allah ya. Ini para ulama mengutip ayat-ayat ini ya, dengan ayat-ayat ini tadi, maka para ulama itu menyebutkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan ayat ini saja, itu sudah cukup bagi kita untuk bolehnya kita bertabaruk dengan air hujan. Bertabaruk, tabaruk niku napa? Ngalap berkah dengan air hujan. Tetapi kalau kita lihat, nyuwun ngapunten, kalau kita lihat Imam Ibnu Katsir ada pentafsiran yang menurut saya beda dengan tafsir yang lain, yaitu ketika beliau mentafsirkan surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Ini saya yakin dalam surat Al-A'raf itu mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekiranya penduduk bumi atau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, la fatahna, kami akan bukakan barakatim minas sama alaihim barakatim minas sama, kami akan bukakan keberkahan dari langit. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud minas sama itu ai qatrus samai balatul ard, yaitu Allah turunkan air dari langit. Jadi si air itu bisa memberikan kebaikan kepada orang yang mau bertakwa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya minas sama yang dimaksud berkah dari langit itu ya diturunkan air. Bahkan dari bumi juga banatul ard, Allah akan tumbuhkan dari bumi itu tetumbuhan itu mergone eneng air. Maka bisa jadi kalau kita niku ora kudan-udan mergone ora kurang bertakwa, sehingga eneng anjurane kon salat istiqomah nikon isine kon taubat. Niki itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Lalu di dalam surat Qaf itu, Pak, ya. Di dalam surat Qaf itu wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengutip satu hadis. Nyun ngapunten, Imam Bukhari mengutip satu hadis untuk beliau mentafsirkan ayat itu. Jadi kalau dalam tafsir itu kan ada tafsir Quran bil Quran, maksudnya ayat dengan ayat, Quran bil hadis, ya. Quran bil hadis. Maka Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau mentafsirkan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, beliau mengutip satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu minas sama, tidaklah Allah menurunkan dari langit mim barakatin illa asbahu fariqun minan nasi biha kafirina yunzilullahul ghaitha wa yaqulun. Jadi Allah itu menurunkan keberkahan dari langit, melainkan enten nanti fariqum minan nas, sekelompok manusia yang menjadi ingkar. Minan nas, ya, minan nasi biha kafirin, sekelompok manusia akan menjadi ingkar. Kenapa ingkarnya? Yunzilullahul ghaitha wa yaqulun kaukaba kada wa kada, bikaukabi kada wa kada. Jadi ada sebagian manusia nanti mergone turun air, turun hujan dari langit, dia jadi ingkar. Kenapa? Karena ketika air itu turun, mereka meyakini bahwasanya air itu dari bintang ini, dari bintang itu. Ini mergone hubungan bintang ini di bintang itu, ramalan ini, ramalan itu. Kenapa kok bisa sampai semacam itu? Karena air itu mengandung berkah, dan berkah itu hanya dari Allah. Sehingga ketika orang meyakini bahwasanya hujan itu
bukan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengingkari bahwasanya air hujan itu mengko perkorone bukan perkara berkah. Ya wis lah jenenge wayahe hujan, ya wis lah iki wong jenenge wis musim hujan ya hujan. Kita harus pada keyakinan bahwasanya setiap hujan yang Allah turunkan kepada kita itu adalah sebagai keberkahan yang Allah berikan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata begini, asobana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matorun. Saya pernah bersama Nabi terus kudanen. Masih bersama Nabi. Anas niku kan sejak umur 10 tahun sudah bersama Nabi. Asobana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matorun. Saya pernah bersama Nabi, bareng-bareng Nabi terus kudanen ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lalu beliau berkata, Malik berkata, Anas bin Malik berkata, fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu. Nabi malah hasara saubahu, Nabi menyingkap pakaiannya, pakaiannya dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asobahu minal mator, sampai tubuhnya niku terguyur, benar-benar terguyur air hujan, kata Anas ya. Fakulna, lalu kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima sona'ta hada, wahai Rasulullah, ngopo kok jenengan nglakokke ngoten niku? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi annahu haditsun ahdi bi rabbih, karena air ini baru saja Allah ciptakan. Baru saja air ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyebutkan tentang hadis tadi, Pak, Imam Syafi'i di dalam kitab Ma'ratus Sunnah, beliau mengatakan, ini langsung Imam Syafi'i Pak yang mengatakan, annas samaa amtarat qala li ghulamihi akhriju firasi wa rajli yusibuhul matar qala li Ibni Abbas. Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya ketika langit itu turun hujan, ya, ini Imam Syafi'i mengutip cerita bahwasanya ketika annas sama amtorat, ketika langit itu turun hujan ya, lalu pembantunya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu diperintahkan li Ibni Abbas, lima taf'alu hada yarhamukallahu qala amma taqra'u kitaballah. Lalu Ibnu Abbas itu memerintahkan kepada pembantunya, akhrij firasi wa rahli wa yusibuhul matar, keluarkan benda-bendaku, barang perangku, kuda perangku, bahkan rahli, baju perangku, yusibuhul matar, agar semuanya terkena air hujan ya, agar semuanya terkena air hujan. Pembantune tekon, lima taf'alu hada, kenapa engkau lakukan ini? Lalu kata Ibnu Abbas, hada rahmatukallah, karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amma taqra'u kitaballah. Kemudian Ibnu Abbas mengutip ayat tadi, apa? Ibnu Abbas mengutip ayat wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Itu Ibnu Abbas, Pak. Ala berkah baju-bajune perange, kuda perange di tokke men keneng hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu, ini Imam Syafi'i yang meriwayatkan tentang perkara ini. Ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas.
yang hampir sama cuma dengan lafadz yang berbeda. Imam Bukhari, annahu kana idza amtaratis sama'u, dulu Ibnu Abbas ketika hujan itu turun, yaqulu ya jariyah, Ibnu Abbas akan memerintahkan kepada pembantunya, akhriji sarji, akhriji thiyabi, keluarkan itu barang-barang safarku, keluarkan itu thiyabi, baju-baju pakaianku, wa yaqul, kemudian Ibnu Abbas sambil berkata, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Iki Ibnu Abbas ahli tafsire para sahabat, udan-udanan Pak. Tadi kalau yang hadis dari Anas, Nabi yang hujanan, ini Ibnu Abbas ya, kenapa? Hujan-hujanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyuwun ngapunten, di riwayat yang lain dari Musannaf, dari di dalam kitab Al-Musannaf, ini Utsman bin Affan, anna Utsmana kana yatamattaru fi awalil matar. Ibnu Abbas itu terbiasa hujan-hujanan sejak pertama kali hujan turun. Begitu bres metu udanan Ibnu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hujan-hujanan jamaah dimuliakan oleh Allah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, an aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, innahu kana idza ra'al matar. Sahabat Ali ketika hujan itu turun, qala asyabahu wa jalasa. Sahabat Ali langsung buka baju, kemudian jalasa, langsung duduk ngenteni hujan. Yaqulu haditsu ahdil bil arsh, ini baru saja Allah turunkan dari arsy-Nya. Hujanan, masya Allah. Saiki hujan difitnah terus ya Pak, masuk angin dan ya semua itu ada kadarnya, ada porsinya. Makanan sehat pun kalau berlebih-lebihan ya tidak baik. Makanan sehat saja itu nggih kalau berlebih-lebihan nggih boten tae Bapak Ibu. Saya pernah, anak saya waktu itu musim rambutan, saya yakin rambutan itu apik nggih Pak, wis ora disemprot-semprot, wis ora anu kan nggih. Wone saya beli rambutan tak cicipi, sing manis, sing orang lotok. Karena men dipangan, karena anak saya kecil-kecil, nak mangan koken sing lotok kan jarine mesake neng khusus kan gitu. Wis mangan rambutan. Teko meneh dikasih sama bulik saya rambutan sampai di rumah itu banyak. Sudah beli sendiri, dikasih bulik saya, dikasih tetangga juga mangan. Akhirnya anak saya itu mangan banyak sekali rambutan Pak. Besoknya anak saya diare. Sampai saya bawa ke dokter, terus ini salah makan, kira-kira maam nopo jari Pak dokter. Oh maam rambutan nggih goro-goro niki. Ternyata betul mergone kokean mangan rambutan. Padahal rambutan itu kita meyakini itu sesuatu yang sehat. Kenapa? Karena porsinya berlebihan. Termasuk kambing Pak, kambing niku nggih difitnah terus. Darah tinggi mergone kambing, nek eneng sing sakit geblak mergone kambing. Astagfirullahaladzim, kambing difitnahi wae. Kapan-kapan juga kita bahas kambing itu. Kambing jadi keneng fitnah, bukan kambingnya yang salah, yang salahnya bumbunya kita. Kita sing bumboni berlebihan, gulane akeh, gareme akeh, kecape akeh, kacange akeh. Lah niku lho. Bukan daging kambingnya, daging kambing itu daging terbaik. Saestu kita yang berlebihan dalam memberikan bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Siapa sih sing mboten seneng rendang? Nak musim udhiyah, pilihan hewan kurban, itu
Saya punya tante, ya punya bule, istrinya saya itu asli orang Padang, Pak. Iku nak musim kurban itu ibu saya itu ngongkon, tolong aku maksake rendang. Memang enak, tapi 1 kilo daging klopone loro. Apa sing ora ngrasake enak, tapi kan teng badan kan nggih mboten enak kokean ya ta. Sing salah untuk daging sapine, untuk daging kambing. Napa nih, bumbune. Hujan nggih ngoten, nak jenengan masuk angin, jenengan ndak penak, jangan salahkan hujannya, porsinya kita. Hujan-hujanan 2 jam ya. Repot, Pak. Saya setiap hujan itu, Pak, saya hujan-hujanan, insya Allah saya hujan-hujanan. Bukan hanya saya yang hujan-hujan, anak saya juga, istri saya hujan-hujanan di belakang rumah, men ora didelok uang, karena kan ngajak istri. Kalau bersama anak-anak saya di depan rumah, Pak. Hujan-hujanan, saya bikin video, saya share juga tempat hujan-hujan biar orang itu tahu. Ya enggak lama hujan-hujanannya, paling 10 menit, 15 menit. Kenapa? Saya niatkan untuk apa? Untuk takarub, untuk apa? Ngalah berkah dari air hujan itu. Motor saya keluarkan, saya cuci, saya motor saya itu, Pak, saya kalau hujan itu saya cuci. Motor saya cuci ketika hujan pakai air hujan. Saya itu. Bahkan ahli kesehatan niku nggih, air hujan itu sangat baik untuk diminum ketika yang langsung tidak tertadai seng dhisik. Nak seng dhisik ya mengko kotor gentengi. Jadi di tempat yang lapang kasih ember atau kasih apa yang bersih, setelah itu diminum. Itu saestu, Pak. Ini manusia-manusia terbaik loh yang memberikan contoh hujan-hujanan ini loh, Pak. Untuk Pak Prabowo, untuk Pak Jokowi, untuk manusia-manusia terbaik, manusia yang paling paham tentang wahyune pun Allah. Siapa paling paham tentang wahyune Allah kalau bukan Nabi dan para sahabat? Siapa di antara kita? Tidak ada yang lebih paham daripada mereka. Seapike, sepinter apapun orang hari ini. Kemarin dari Kemenak mengumpulkan para orang-orang yang pinter-pinter tafsir, dikumpulkan. Kemenak mau menerbitkan tafsiran baru. Kumpul ke. Tapi yang paling tahu tentang tafsiran ayat Al-Quran tidak ada yang lain kecuali para sahabat. Nah, dari sinilah para ulama itu, kita niku boleh yang namanya bertabaruk dengan air hujan. Bahkan di dalam hadis niku, Bapak Ibu, di dalam hadis niku ada anjuran untuk kita berdoa ketika turun hujan. Ada anjuran ketika kita turun hujan itu kita suruh berdoa. Bahkan doanya hujan itu, Pak, enten doa ketika turun hujan, doa ketika hujan lebat, dan doa ketika selesai turun hujan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika turun hujan, ketika hujan itu turun, maka innan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza ra'al matar, ketika hujan itu turun, qala Allahumma sayyiban nafi'an. Ini ketika hujan turun, ya Allah, jadikan hujan ini penuh manfaat. Penuh manfaat. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan utlubus tijabatat du'a inda salatin. Ketika hujan turun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang paling baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nuzulil ghaithi. Minta, berdoalah kepada Allah karena itu waktu yang baik. Kapan? Ketika hujan turun. Dan turun jangan ngopi sih, hujan-hujanan sih terus dungo baru rampung hujan-hujanan ngopi. Ngoten. Wah, hujan nih, anget-anget kalau ini masak mie, masak kopi, jangan dulu. Hujan-hujanan sih, neng tengah hujan-hujan dungo rampung ngopi. Nah,
itu Pak, ya. Maka ketika hujan lebat pun Nabi SAW pun mengajari doa. Hujan ini lebat banget nih, gak enten doanya. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal dharati. Kata Nabi SAW. Itu Nabi mengajarkan doa apa? Ketika turun hujan. Selesai air hujan, selesai hujan turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajari doa, ya, mengajari doa kepada kita semuanya. Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Hujan ini mutirna yang diturunkan kepada kami, bifadlillahi penuh keutamaan dari Allah, warahmatihi dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi sampai menyebutkan doanya saja seperti itu. Dan kemudian yang kedua, yang selanjutnya, jangan mencela hujan, Pak. Dan terus Allah wae niki kaya ngene Gusti Allah iki kok salah wae. Udan dicela, panas ya dicela. Makanya ciri bertakwa itu, salah satu ciri takwa ya Pak, orang takwa itu kan disebutkan oleh sahabat Ali niku, takwa itu al khaufu minal jalil wal qanaatu bil qalil, nerima. Itu ciri wong takwa. Lah niki nak udan dicela, panas dicela berarti ndak nerima. Dan wae to piye iki arep lunga malah udan wae. Pembahasan dikai panas wae ora udan. Wah, masya Allah, kita itu sebenarnya kaya kok mboten ridho dengan takdire pun Allah. Ridho dengan takdir niku luar biasa Pak. Dan mencela takdir adalah salah satu dosa besar karena mencela keimanan. Mencela apa? Keimanan. Keimanan. Kemarin gara-gara son horek diharamkan, wah itu sing ora terima, sing ora terima oke ya, wah saling cela dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo berarti pun boten ragu meleh kalau mau hujan-hujanan, tapi tadi sesuai porsi, jangan berlebih. Segala sesuatunya kalau berlebihan nggih boten sae Pak. Saestu boten sae. Dari sinilah para ulama itu menyebutkan tentang bolehnya kita bernapa? Ngalap berkah dari air hujan ya. Air hujan, masya Allah. Makanya monggo Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ada sekitar 3 ayat lagi tentang wacana tentang perkara udan, tapi 4 ayat tadi insya Allah sudah menjadi bagi pengetahuan kita semuanya. Nyun ngapunten Bapak Ibu, ya udah kurang lebih 40 menit kula di hadapan panjenengan. Saya tak lajeng pamit mergo niki jam 9 masih ada acara. Saya ada acara jam 9 tadi. Jadi kula tak lajeng pamit. Insya Allah nanti fikihnya kita bacakan matan takrib, kita lanjutkan. Kemarin masih bab tentang air, kita selingi dengan air hujan ya. Matan takrib kita lanjutkan. Mekaten Bapak Ibu, mungkin malam hari ini kita tunda dulu tanya jawab pun. Saya tak lajeng niki janjian jam 9 tadi. Demikian aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dam wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.